Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita telah belajar mengenai tekanan zat pada zat gas, maka kali ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat cair. Kita pernah melakukan percobaan tentang tekanan zat cair, yaitu menggunakan tabung yang dilubangi diberi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ketika diberikan air dan lubang dibuka dengan waktu yang sama, dibuka secara bersamaan, maka aliran yang paling jauh itu terjadi pada nomor 3, kemudian nomor 2 dan nomor 1. Sehingga nanti jarak jangkauannya X3, X1, X2, dan X1. Nah, tekanan pada zat cair ini biasanya juga diterapkan pada pembuatan bendungan, di mana tebing atau dinding dari bendungan itu dibuat lebih tebal di bagian bawah daripada bagian atas. Seperti yang kita lihat di sini, lebih tebal daripada bagian atas karena di sini fungsinya untuk menahan tekanan air yang ada di bawah. Jadi, tekanan air itu dipengaruhi oleh massa jenis, kemudian G, percepatan gravitasi, dan H, kedalaman. Sehingga semakin dalam suatu zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga di situ tekanan pada zat cair itu dipengaruhi oleh 3 faktor P, hidrostatis sama dengan Rho, G, H. Di mana Rho itu massa jenis, jadi jenis cairannya, kemudian G, percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Contoh soal nomor pertama. Jadi ada ikan berada pada posisi X yang berada di atas dasar setinggi 60 cm dan tingginya air itu 140 cm. Jika massa jenisnya 1000 kilogram per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis pada titik X. Nah, seperti ini. Jadi diukur langkah pertama yaitu diukur kedalamannya dulu. Ketika di sini dari dasar sampai dengan permukaan itu 140, maka ikan ini berada pada kedalaman 140 dikurangi 60 atau 80 cm. Sehingga diketahui H 80 cm. Di mana kedalaman itu harus dikonversi dalam meter sehingga 0,8 meter. Kemudian Rho karena berada di dalam air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan tekanannya P, hidrostatis. Sehingga kita jawab P hidrostatis sama dengan Rho GH. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,8 sehingga hasilnya 8000 Pascal. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada sebuah ikan berada pada titik A yang berada 4 cm
dari dasar, kemudian tinggi airnya 14, sama, kita mencari dulu kedalaman ikan tersebut 14 cm min 4 cm sehingga di situ 10 cm. Nah, hanya 14 cm sehingga 14 cm harus dikonversi dulu, 10 cm sehingga di situ 10 cm harus dijadikan meter dulu, 0,1 meter. Kemudian yang ditanyakan tekanan hidrostatis, rho GH, rho nya 1000, G nya 10, hanya 0,1 sehingga tekanannya adalah 1000 Pascal. Dari hasil ini kita bisa membandingkan semakin dalam suatu benda berada di dalam air maka akan mengalami tekanan yang besar pula ya. Hanya semakin besar maka tekanannya juga akan semakin besar. Lanjut contoh soal nomor 2. Jadi tempat A, misalnya tempat A di sini memiliki tekanan 50.000 Pascal. Kemudian tempat B berada di dasar memiliki tekanan 180.000 Pascal. Massa jenis airnya 1000, yang ditanyakan perbedaan kedalaman. Berarti secara otomatis kita bisa mencari perbedaan kedalaman itu dari tekanan A dan tekanan B, mencari kedalaman HA-nya berapa, kemudian mencari kedalaman HB-nya berapa, seperti itu. Atau bisa juga langsung mencari dari perubahan tekanan, perbedaan tekanan A dan B itu bisa kita cari langsung. Atau yang cara pertama, 1 dari perbedaan tekanan, berarti rho G delta H. Secara otomatis kita langsung ketemu delta H itu sendiri, sehingga PB min PA sama dengan rho G delta H. PB di situ 180.000 dikurangi 50.000, rho nya 1000, G nya 10, delta H nya ditanyakan, sehingga 180.000 dikurangi 50.000 ada 13.000, 1000, 10 delta H, sehingga kita bisa coret di sini nolnya kita coret dulu. Nah, sehingga 13 delta H hasil akhirnya 13 dibagi 10 hasilnya 1,3 meter. Jadi kedalamannya itu selisihnya 1,3 meter. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu mencari satu persatu. Cara 2 berarti mencari ketinggian A dulu, berarti PA sama dengan rho GHA. PA 50.000, rho nya 1000, kemudian G nya 10, HA nya ketemu. HA nya ketemunya 5 meter. Kemudian 5.000 dikali ini berarti kita coret dulu ya 5 meter. Kemudian HB sama dengan, kita cari dari PB sama dengan rho G HB, rho B, PB nya itu di 180.000, rho nya 1000, G nya 10, HB nya ditanya, sehingga di situ kita coret, HB nya sama dengan 18 dibagi habis ya 18, sehingga delta H sama dengan HB min HA. 18 dikurangi 5 hasilnya 13. Oh ya, kenapa berbeda? Oke, berarti yang membedakan di sini apa? 180 dikurangi 50.000, ternyata ada kesalahan di bagian sini dan hasilnya itu harus sama. Kalau berbeda itu hasilnya salah. 130 dibagi ini sehingga hasilnya 130, dibagi 10 hasilnya 130.
30 dibagi 10 itu hasilnya 13. Kita hapus dulu aja. Nah, jadi hasilnya harus sama antara cara 1 dan cara 2. Kalau berbeda berarti jawabannya salah. Seperti itu ya. Kemudian contoh ketiga, apa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Jadi jelas dari persamaan P sama dengan rho GH, maka yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah massa jenis. Massa jenis yang nanti berhubungan dengan jenis zat yang dipakai, kemudian G percepatan gravitasi. Kemudian hanya itu adalah kedalaman. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah kedalaman, yang kedua adalah massa jenis, yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.